Tanggal 17 Agustus, hari ke-230. Bacaan Yehezkiel pasal 12 sampai pasal 15. Hidup yang berbuah. Garis besar, Yehezkiel tidak hanya menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata. Tuhan juga memintanya melakukan tindakan-tindakan simbolis agar pesannya lebih mudah dilihat dan dipahami. Dalam Yehezkiel pasal 12, ia menggemasi barang-barangnya, membuat lubang pada tembok, lalu keluar sambil membawa barang bawaan. Tindakan itu menggambarkan bahwa penduduk Yerusalem akan meninggalkan kota dan dibawa ke pembuangan. Namun pasal-pasal ini juga menunjukkan masalah yang lebih dalam. Umat Tuhan tidak hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga kerusakan rohani dari dalam. Nabi palsu, penyembahan berhala, dan kehidupan yang tidak menghasilkan buah. Dalam Yehezkiel pasal 15, Yerusalem digambarkan seperti pohon anggur yang tidak berbuah. Pesannya jelas. Tuhan memanggil umatnya bukan hanya untuk memiliki nama sebagai umat Tuhan, tetapi untuk menjalani hidup yang menghasilkan buah. Renungan harian. Pohon anggur memiliki satu tujuan utama, menghasilkan buah. Kayunya tidak cukup kuat untuk membuat perabot. Bahkan untuk membuat pasak pun tidak banyak berguna. Karena itu, nilai utama pohon anggur terletak pada buahnya. Tuhan memakai gambaran ini untuk berbicara tentang kehidupan umatnya. Anda juga dipanggil bukan hanya untuk mengenal Tuhan secara teori, datang beribadah, atau membaca Alkitab. Tuhan ingin kehidupan Anda menghasilkan buah yang dapat terlihat. Galatia pasal 5 ayat 22-23 menyebut buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena itu, ukuran pertumbuhan rohani bukan hanya seberapa banyak yang Anda ketahui, tetapi seberapa nyata karakter Kristus terlihat dalam kehidupan Anda. Yohanes pasal 15 ayat 1-6 mengingatkan bahwa ranting hanya dapat berbuah jika tetap melekat pada pokok anggur. Begitu juga dengan Anda. Buah rohani tidak dihasilkan hanya dengan usaha keras. Buah muncul ketika Anda terus tinggal dekat dengan Kristus dan membiarkan firman-Nya membentuk hidup Anda. Hari ini, tanyakan satu hal sederhana. Buah apa yang sedang Tuhan ingin tumbuhkan dalam diri saya? Mungkin lebih sabar, lebih mengampuni, lebih jujur, lebih mampu mengendalikan diri. Jangan hanya meminta Tuhan mengubah keadaan di sekitar Anda. Izinkan Dia juga mengubah karakter di dalam diri Anda. Hidup yang dekat dengan Kristus akan menghasilkan buah. Pendalaman. Pesan melalui tindakan. Yehezkiel pasal 12 ayat 1-6. Yehezkiel sering memakai tindakan simbolis untuk menyampaikan pesan Tuhan. Beberapa di antaranya adalah Yehezkiel pasal 4 ayat 1-3, menggambar pengepungan Yerusalem pada sebuah batu bata. Yehezkiel pasal 21 ayat 1-17, mengeluh dan menggambarkan pedang penghakiman Tuhan. Yehezkiel pasal 4 ayat 4-8,
berbaring pada sisi tubuhnya sebagai lambang hukuman Israel dan Yehuda. Yehezkiel pasal 22 ayat 17-31, bangsa digambarkan seperti logam yang dilebur dalam perapian. Yehezkiel pasal 4 ayat 9-17, makan makanan dengan jatah terbatas sebagai gambaran kelaparan. Yehezkiel pasal 24 ayat 1-14, kuali yang mendidih menggambarkan penghakiman atas Yerusalem. Yehezkiel pasal 5 ayat 1-17, mencukur rambut dan membaginya sebagai simbol nasib penduduk Yerusalem. Yehezkiel pasal 24 ayat 15-27, kematian istri Yehezkiel menjadi tanda kehilangan bait suci. Yehezkiel pasal 12 ayat 1-16, membawa barang keluar melalui tembok sebagai lambang pembuangan. Yehezkiel pasal 37 ayat 15-28, dua batang kayu disatukan sebagai tanda Israel dan Yehuda akan dipersatukan kembali. Tuhan memakai banyak cara untuk menarik perhatian umatnya. Yang terpenting bukan hanya melihat tandanya, tetapi menangkap dan menaati pesannya. Kesalehan tidak bisa dipinjam. Yehezkiel pasal 14 ayat 20. Dalam Yeremia pasal 15 ayat 1, Musa dan Samuel disebut sebagai tokoh yang terkenal karena doa mereka. Dalam Yehezkiel pasal 14 ayat 20, Tuhan menyebut Nuh, Daniel, dan Ayub sebagai orang benar. Namun sekalipun mereka berada di tengah Yerusalem, mereka tidak dapat menyelamatkan orang lain dari akibat pemberontakan mereka. Hubungan Anda dengan Tuhan tidak dapat digantikan oleh iman orang tua, pasangan, pemimpin rohani, atau siapapun. Setiap orang dipanggil untuk merespon Tuhan secara pribadi. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.